Nah, tentunya apa yang membuat menarik Taiwan itu kan? Iya. Nah, ternyata selain apa namanya itu gajinya, itu juga rupanya Taiwan memiliki jaminan sosial yang baik. Oke. Nah, jadi perlindungannya baik, terus dari negaranya juga menjamin keamanan warga kita yang bekerja di sana. Jadi kalau dari segi keamanan, Taiwan itu ada namanya hotline 1955. Hotline apa tuh? Hotline untuk pekerja migran. Oke. Nah, itu kalau PMI kita telepon, dia aktif 24 jam. Oke. Setelah ditelepon nanti dari pengawas ketenagakerjaan Taiwan, nah mereka akan melakukan inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya bersama dengan Pak Pilius. Beliau adalah Sekretaris Jenderal atau Sekjen Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ASPATAKI. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat Pak Arman, sehat. Nah, kali ini kami membahas mengenai namanya jual beli job pekerja migran Indonesia Taiwan. Ini kalau jual beli job ini khusus Taiwan aja atau ada negara lain Pak selain Taiwan? Wah, ini istilahnya memang agak sedikit kontroversi ya istilahnya ya. Istilah dengan jual beli job ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sih tidak seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat secara umum ya, mengapa orang tertarik untuk bekerja ke Taiwan? Nah, kalau kita lihat di Taiwan itu selain dari sisi finansial, memang Taiwan termasuk satu negara yang gajinya cukup tinggi. Gajinya cukup tinggi dan permintaannya cukup banyak. Dan untuk prosesnya juga relatif nggak begitu ribet gitu, karena permintaan ada terus gitu. Nah, memang kalau tadi yang Pak maksud itu ya, mungkin sebelum ke sana saya jelaskan dulu sedikit. Oke, siap. Taiwan sekarang ini masih menjadi salah satu dari 3 negara tujuan favorit. Nah, sering di nomor 1, nomor 2, biasa di antara nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, tahun kemarin kebetulan Taiwan menjadi nomor 2. Nomor 2 ya. Tujuan setelah Hong Kong ya? Iya, setelah Hong Kong. Nah, tentunya apa yang membuat menarik Taiwan itu kan? Nah, ternyata selain gajinya, itu juga rupanya Taiwan memiliki jaminan sosial yang baik. Nah, jadi perlindungannya baik, terus dari negaranya juga menjamin keamanan warga kita yang bekerja di sana. Jadi kalau dari segi keamanan, Taiwan itu ada namanya hotline 1955. Hotline apa tuh? Hotline untuk pekerja migran. Nah, itu kalau PMI kita telepon, dia aktif 24 jam. Setelah ditelepon nanti dari pengawas ketenagakerjaan Taiwan, nah mereka akan melakukan inspeksi atau mengunjungi PMI yang telepon tersebut. Biasanya pengaduan apa aja Pak? Ya macam-macam, mungkin penyesuaian atau seputar ketidakcocokan dengan pekerjaan dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan gitu, atau ada anak yang ingin terminat dan sebagainya gitu. Nah, selain itu juga Taiwan juga dia memiliki jaminan sosial dan asuransi kesehatan yang terbaik, salah satu yang terbaik mungkin. Ya, dan juga asuransi kesehatannya itu PMI hanya cukup menanggung 30% dari preminya. 30%. Pemerintah sudah memberikan subsidi 10%. Terus dari majikan memberikan subsidi 60%. Nah, jadi PMI hanya perlu menanggung 30%-nya gitu. Dan bahkan jaminan sosial ini bisa menjangkau keluarga yang ada di Indonesia. Misalnya kalau ada salah satu keluarga atau orang tua PMI yang meninggal, itu masih diberikan semacam uang duka atau sekitar 3 bulan gajinya gitu. Jadi bisa menjangkau sampai ke sini gitu. Nah, kita kembali kepada gaji ya. Nah, kembali kepada gaji. Kalau untuk pekerja sektor domestik ya, itu mereka bisa mendapatkan gaji sekitar 10 juta per bulan. 10 juta rupiah ya. Dia gaji pokoknya sekitar 20.000 NT. Kalau kita 500 saja sudah sekitar 10 jutaan gitu kan. Nah, untuk pekerja domestik kalau dikalikan 3 tahun berarti 360 jutaan. Nah, 360 jutaan biasanya mereka ada biaya proses gitu kan. Katakanlah biaya proses sekitar 30 juta dan lain-lain gitu. Jadi take home pay-nya masih antara 330 juta sampai 300 jutaan gitu. Nah, jadi kalau kita bagi masih 8 jutaan per bulan, masih cukup tinggi gitu kan. Ini salah satu yang membuat menarik juga gitu. Nah,
bagaimana dengan yang tadi kita katakan untuk pekerja formal ke Taiwan? Formal ke Taiwan. Kok ada istilah jual beli job gitu kan? Sebenarnya istilah ini tidak tidak istilahnya di pasar ada istilah itu tapi tidak baku. Tidak baku. Dan bagi kita juga sebenarnya kita tidak bagi P3MI gitu kan, juga tidak mendukung adanya seperti itu gitu. Oke. Tapi kenapa masih banyak PMI yang masih berbondong-bondong kita katakan bekerja ke Taiwan gitu seperti itu kan, dengan adanya biaya seperti itu kan. Kalau kita lihat gaji untuk pekerja formal di Taiwan itu memang cukup tinggi. Berapa tuh Pak? Tahun ini dia sudah naik menjadi 28.590 NT. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 15 jutaan lah. Untuk bidang apa aja Pak? Di Taiwan itu banyak sektor, dia ada manufaktur, dia ada pertanian, ada juga nelayan, ada juga panti jompo, dan juga ada juga untuk konstruksi. Jadi cukup banyak pilihan gitu. Dominannya apa Pak dari pertama sampai ini Pak? Paling dominan itu adalah pekerja manufaktur ya, manufaktur, terus ada konstruksi, terus ada yang pertanian, ada juga seperti itu, dan juga untuk ABK nelayan gitu, seperti itu cukup banyak. Nah, kalau kita lihat dari gajinya, tadi kita katakan gaji pokoknya sekitar 15 juta. Juga mereka masih ada lembur. Nah, mereka boleh lembur 1 bulan itu maksimal 48 jam gitu. Nah, kita katakan 40 jam aja. 40 jam itu mereka bisa dapat sekitar, kita ambil paling minim ya, sekitar 10.000 lebih gitu. Jadi sudah sekitar 5 jutaan. Nah, jadi per bulannya mereka bisa dapat sekitar 20 jutaan. 20 jutaan Pak ya? Nah, 20 jutaan. Nah, ini mungkin ya, kalau kita lihat PMI mungkin mereka berhitung. Mereka berhitung. Dan memang untuk di Taiwan ini memang kita punya banyak pesaing selain dari Indonesia. Pesaing kita itu untuk sektor manufaktur ya, itu terutama dari negara Vietnam. Vietnam Pak ya? Vietnam kita lihat data tahun lalu untuk Vietnam, itu mereka 2 kali lipatnya dari pekerja Indonesia. Kita Indonesia sekitar 104 ribuan pekerja manufaktur. Berarti 200 ya? Iya, mereka 200.000 lebih. Jadi masih 2 kali lipat. Nah, kenapa mereka lebih banyak? Nanti kita akan bahas ke sana gitu. Nah, jadi PMI mungkin dia bisa berhitung. Tadi saya katakan dia gaji pokoknya saja itu sekitar 15 jutaan. Kalau kita kalikan 3 tahun dia kerja, itu dia bisa dapat sekitar 545 jutaan selama 3 tahun kerja. 3 tahun ya. Nah, kalau lemburnya kan sekitar 5 juta minimal lah per bulan ya. Kalau kita kalikan 36 bulan ya sekitar 195 jutaan gitu. Jadi kalau kita lihat gaji pokoknya saja tadi saya ulang sedikit ya. Dari gaji pokoknya saja itu sekitar kalau kita kalikan 3 tahun ya 36 bulan ya. Sekitar 545 jutaan. Nah, terus kalau gaji lemburnya selama 3 tahun itu sekitar 195 jutaan. Nah, untuk biaya proses itu kurang lebih sekitar 25 jutaan kalau untuk pekerja pabrik ke Taiwan. Biaya proses? Iya, betul. 25 juta. 25 juta. Itu yang bayar PMI langsung ya? PMI. Calon PMI. Calon PMI. Dia bisa pakai cicilan, bisa juga bayar langsung gitu. Itu memang biaya resmi yang di-endorse dan sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Itu untuk bidang apapun Pak ya? Itu ya bidang apapun sama untuk manufaktur gitu. Betul. Nah, kalau kita dari biaya ini, kalau kita lihat nggak usah gaji pokoknya deh, yang 545 jutaan tadi itu kan, mereka ambil dari dari lemburnya. Dari 195 juta kalau kurangi 25 juta tadi, berarti masih ada 150 juta. Mereka masih bisa berhitung gitu kan. Nah, mereka mungkin juga berhitung. Nah, tadi saya katakan itu ada persaingan. Itu sebenarnya tidak terlalu terbuka ya. Dan itu adalah persaingan pasar sebenarnya. Tidak terbuka. Kenapa tuh bisa gitu Pak? Karena memang secara umum negara kita juga tidak mengakui adanya hal seperti itu. Nggak usah di luar negeri, di dalam negeri juga sama. Kadang orang mau kerja ke pabrik, kadang harus ada titipan amplop di satpamnya atau di mananya atau di mana, kan terjadi juga seperti itu. Tapi ini kan tidak pernah diakui dan tidak pernah bisa dideklar gitu. Nah, kita sebagai PT juga sebenarnya kita menghindari itu. Kita tidak tidak mau terlalu jauh ke arah itu. Kembali kepada PMI-nya. Nah, si PMI kadang mungkin karena persaingan tadi dengan negara lain, selain persaingan dengan negara-negara lain, mereka juga bersaing dengan sesama teman di Indonesia.
Oh. Bahkan ada PMI yang secara apa namanya inisiatif gitu kan. Oh, saya ingin dapatkan job ini gitu kan. Nah, bagaimana saya mendapatkannya? Nah, tentunya mereka melewat tangan-tangan yang apa? Tangan-tangan kedua, ketiga dan sebagainya ya. Kalau yang langsung ke perusahaan mungkin nilainya bisa kita bantu minimalisir gitu. Seperti itu. Nah, kalau mereka lewat ketiga, tangan ketiga, keempat dan sebagainya, kita nggak tahu berapa besarnya gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka juga berhitung, anggota perlu sekitar berapa gitu kan. Tadi dia kan dari lembur aja udah masih ada sisa 150 juta kan, setelah dikurangi apa biaya proses kan. Mungkin dia berpikir, kalau saya keluar 10 juta, 20 juta lagi mungkin tidak masalah gitu. Kalau saya masih setahun bisa dapat 600-an juta lebih gitu. Nah, mungkin mereka berhitungnya seperti itu. Di samping karena di dalam negeri ini persaingan persaingan cukup banyak juga, ada beberapa pekerjaan dan mereka berhitung. Nah, mungkin itu yang orang anggap sebagai uang beli job itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya biaya yang tidak terdeklar ya, dan sebenarnya itu adalah di bawah antara kesepakatan atau individual seperti itu. Pak, ini calon PMI ini Pak, mereka tahu misalnya nih, saya kan kurang tahu nih Pak, mereka misalnya ingin bekerja nih, itu ada job itu misalnya manufaktur, itu pas PMI sudah datang ke PT atau maksudnya kan P3Mi Pak ya, atau emang sudah si orang PT sudah ke ini Pak, ke mana ke langsung ke daerah asal PMI. Kalau untuk yang sektor pabrik ini, manufaktur ini atau kita bilang formal lah ya. Formal. Memang ada sebagian yang memang masih diperkenalkan, tapi secara umum sebenarnya pemerintah kita sudah ada namanya website atau aplikasi gitu kan. Ada Cisco P2Mi, ada juga Siap Karir Hub di Siap Kerja itu kan. Itu kan sudah ada lowongan. Nah, sebenarnya sampai luar negeri itu Pak ya. Betul, lowongan kerja luar negeri. Sebenarnya si PMI bisa langsung mengakses juga. Mendapatkan informasi langsung dari lowongan kerja yang ditampilkan. Nah, itu pasti aman gitu. Karena lowongannya sudah terverifikasi, sudah pasti ada job ordernya, agensinya jelas, PT-nya jelas gitu. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kan, ada oknum gitu kan. Oknum yang mengatasnamakan PT atau mengatakan dia punya job seperti ini gitu, seperti itu ya. Setengah scammer juga ada gitu, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi istilahnya nih calon PMI Taiwan yang formal Pak, mereka tahu sebelum mereka ke PT Pak ya, sudah tahu. Biasanya juga mereka sudah punya saudara yang ada di Taiwan gitu. Jadi secara tidak langsung mereka juga terpengaruh oleh kita katakan itu sudah menjadi norma tidak tertulis gitu. Yang mereka pahami, ada kebiasaan seperti itu. Tapi sebenarnya di Taiwan ada juga job yang memang 100% ditanggung oleh majikan, ada juga. Seperti job-job elektronik, itu perusahaan-perusahaan atau Apple atau perusahaan Hewlett Packard dan semua rantai pasoknya, pemasok untuk ondel deal perusahaan itu semua ditanggung oleh pemberi kerja udah. Tapi lewat P3Mi Pak? Ada lewat P3Mi juga. Nah, tapi job-job yang seperti ini sifatnya tidak jarang. Ya, tidak banyak gitu. Tidak banyak. Ya, sehingga memang kesempatan pekerja untuk mengakses job itu juga mendapatkan job itu terbatas. Seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi istilahnya kok bisa ada jual beli job tuh gimana sih Pak? Kok bisa ada isu gitu? Gimana Pak? Itulah dia. Mungkin ini sudah menjadi kalau kita katakan norma tidak tertulis itu kan. Tapi norma itu kan bukan hukum gitu ya. Bisa kita ubah tentunya. Nanti kita baru bahas solusinya seperti apa gitu ya. Ya. Nah itu yang terjadi saat ini. Jadi dari satu mulut ke mulut lain gitu kan dan sebagainya. Oh, katanya harus begini gitu kan. Nah, itulah kadang-kadang di masyarakat memang kita perlu ada semacam edukasi juga kepada calon pekerja gitu kan. Ini sebagian dari salah satu solusi gitu kan. Jadi ya itu yang terjadi di masyarakat, persaingan pasar Pak ya. Persaingan pasar yang kalau kita ingin mengatasi ini mirip-mirip kalau kita ingin menghadapi pekerjaan prosedural juga atau ilegal. Yang kita tahu tapi nggak bisa kita kadang nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lacak terlalu jauh gitu, seperti itu. Mirip-mirip juga, tapi ini masih lebih lebih baik
hanya terkait dengan apa masalah beban biaya saja gitu kan. Kalau yang unprocedural kan betul sudah apa ada undocumented, ada unprocedural gitu kan, seperti itu. Saya dapat kabar gini Pak, saya sudah misalnya sudah beli job nih Pak, kan bayar dulu Pak ya 25 juta, misalnya berapa 25 juta nih misalnya, sampai sana ini lagi Pak dipotong lagi Pak, apa ya bahasanya? Jadi sebenarnya sih kalau kita perusahaan P3MI kita hanya bertanggung jawab dan mengatur terkait biaya proses yang kita fasilitasi. Nah itu seperti apa terkait dengan apa namanya pengurusan visa, memberikan kita talangi dulu biaya tiket dan juga jasa perusahaan. Nah ini biaya yang jelas dan sudah dideklar dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kurang lebih biayanya sekitar kalau untuk yang Pulau Jawa itu mungkin sekitar 22 jutaan, untuk luar Pulau Jawa sekitar 23-24an gitu. Itu terpisah dari dua. Ya, sebenarnya yang kita P3M ini kita hanya tanggung jawab dan fokus kepada biaya proses. Nah, ini yang menjadi domain kita gitu. Nah, mengenai biaya beli job itu sebenarnya di luar domain kita sebenarnya. Misalnya kalau kita sih paling ingin mencarikan job seperti yang tadi saya bilang, yang elektronik, yang memang sudah full dibiayain oleh majikan gitu kan. Nah, tapi di luar juga masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain gitu, yang di luar yang dibiayai oleh majikan. Nah, jadi tadi yang Pak Arman maksudkan tadi kok saya itu bukan potongan tapi cicilan ya. Nah kadang ada PMI yang dia belum siap untuk membayar biaya proses tersebut, untuk biaya tiket, biaya tadi itu visa dan lain-lain gitu kan, asuransi, dia belum siap gitu. Nah kalau dia bayar di muka seperti itu nggak apa-apa, nggak perlu ada cicilan. Nah tapi karena nggak ada, mereka mencari bank untuk bantu menalangi. Akhirnya mereka perlu mencicil untuk pengembalian. Jadi bukan potongan. Cicilan pengembalian pinjaman mereka seperti itu. Itu sekitar 25 jutaan. Gitu. Seperti itu ya. Ya. Jadi di luar biaya pelatihan mereka. Kurang lebih itu aja. Di luar biaya pelatihan. Ya, biaya pelatihan ditanggung oleh pekerja sendiri. Pekerja sendiri. Ya, karena pemerintah kita kan saat ini belum dana pelatihan belum tersedia gitu. Sehingga ya PMI harus membiayai dirinya sendiri dulu. Gitu Pak. Nah, kenapa kok Pak ini para P3MI pada ngeluh Pak dengan ada masalah ini Pak? Masalah ini tadi saya bilang ya, persaingan yang tidak biaya yang tidak terdeklar gitu ya. Tidak bisa dipublikasi gitu ya, seperti itu. Nah, itulah perlunya ini yang juga menjadi concern kita. Karena kita P3MI juga salah satu tugas kita juga selain memberangkatkan juga kita melindungi PMI kita gitu. Nah, kita ingin juga hal-hal yang seperti ini juga perlu diatur nantinya. Walaupun ada biaya itu jangan tidak terkendali gitu kan. Nah, minimal ada batasan, ada batas atasnya. Dengan begitu kita bisa melindungi PMI kita. Nah, ini mungkin salah satu cara, mungkin kita perlu bantuan sama teman-teman P3MI melalui asosiasinya agar bisa dirumuskan bersama. Nah, setelah itu kita perlu juga minta intervensi dari pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin KP2MI gitu kan. Intervensi seperti apa Pak? Intervensinya ada dua. Yang pertama tentunya pada saat nanti negara kita akan melakukan membuat kerjasama perjanjian, agar hal-hal seperti ini juga dituangkan di dalam bilateral agreement-nya gitu. Nah, sehingga itu bisa menjadi panduan dasar bagi P3MI dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana penempatan. Nah, kalau sudah diatur seperti itu, kita enak menjalankannya. Kita ada satu panduan gitu. Dan juga bisa mengikat pemerintah di negara tujuan seperti itu. Nah, yang kedua ya dari kita asosiasi ya kita perlu ada satu kekompakan. Nah, bagaimana agar tidak terjadi persaingan tidak sehat seperti itu yang ujung-ujungnya membebankan kepada PMI-nya. Nah, untuk saat ini memang kita sudah melakukan beberapa upaya. Kita ingat di tahun 2017-18 kalau tidak salah itu pernah pemerintah melakukan pembenahan juga. Karena standar biaya ini yang tidak terkendali. Nah, sempat ditutup 3 bulan waktu itu untuk pembenahan, penghentian sementara. Nah, waktu itu ada kesepakatan ditentukan
tidak boleh melebihi batasan sekian. Oke, ditetapkan, kita patuhi bersama. Ternyata waktu itu pasar tidak berjalan gitu. Kenapa? Tengah ordernya tidak masuk ke kita. Maka tadi kita katakan Vietnam itu pekerja industrinya itu 2 kali lipat dari Indonesia. Nah, kenapa? Salah satunya faktornya itu ya mereka berani bersaing. Berani bersaing dalam artian kata yang tadi Bapak sebut itu, yang bagi saya itu agak kurang agak istilahnya menjadi satu hal yang cukup menjadi perhatian kita juga. Nah, jadi salah satunya mungkin perlu diadakan lagi pengaturan seperti itu. Kalau ini memang bisa diatur di dalam perjanjian bilateral antara negara kita dengan Taiwan, itu akan bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa dituangkan di dalam sana, minimal ada satu standar di dalam mekanisme pasarnya gitu. Kita buat batasan teratasnya berapa gitu, untuk melindungi pekerja kita. Batasan apa Mas? Batasan kalau ada terjadi persaingan pasar seperti itu, nah maksimal mekanismenya seperti apa gitu, agar jangan sampai tidak terkendali. Kok ada yang membayar sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, lomba-lomba tinggi. Nah, kita maunya lomba-lomba rendah nantinya. Ini ada beberapa masukan yang sudah kita berikan ke pemerintah, yaitu diantaranya itu sekarang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah kita supaya nilai tawar itu ada di negara kita, yaitu pembatasan kerjasama dengan mitra kerja. Nah, selama ini mitra kerja mungkin kerjasamanya dengan banyak perusahaan. Mitra kerja agensi atau? Ya, agensi. Nah, sehingga mereka bisa mengadu domba lah istilahnya, mengadu antara P3MI 1 dengan P3MI lain gitu. Nah, sekarang dengan usulan kita yang sudah ditindaklanjuti oleh KP2MI dan juga di perwakilan kita di Taipei, itu membatasi kerjasama dengan mitra di sana. Jadi kalau dulunya satu mitra di sana itu bisa bekerja sama dengan 10 atau lebih perusahaan di Indonesia. P3MI ya? Ya, P3MI. Nah, sekarang sudah ada pengaturan baru. Satu mitra usaha atau agensi di Taiwan hanya boleh bekerja sama dengan 3 mitra perusahaan di Indonesia. Nah, ini gunanya untuk ya kita untuk menghindari juga persaingan. Agar daya tawar berada di P3MI-nya gitu. Nah, kita tidak saling diadu gitu seperti itu. Nah, yang lainnya juga di antara kita sendiri sudah memulai juga pertemuan lintas asosiasi untuk membuat semacam bagaimana kita mengatur agar biaya ini tidak sampai tidak terkendali gitu. Nah, kita ingin membuat semacam satu batasan. Nah, batasan yang kita anggap bisa bersaing dengan negara Vietnam, tapi tidak setinggi negara Vietnam, bisa bersaing juga dengan negara Filipina, tidak selisihnya dari di tengah-tengah kita cari harga yang bisa bagi kita masih bersaing. Dan yang paling penting tentunya ini harus transparan disampaikan kepada pekerja. Nah, bahwa kita P3M ini hanya mengatur dan tanggung jawab terkait biaya penempatan yang sudah diatur di dalam cost structure. Nah, biaya-biaya lain sebenarnya kita tidak mengatur, itu menjadi itu menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Nah, kita sedapat mungkin menyarankan agar PMI mencari atau menunggu job yang tadi kita bilang tadi, tidak ada istilah penambahan biaya job dan sebagainya gitu. Yang tadi saya sebutkan, misalnya contoh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan prinsip RBA. RBA itu Responsible Business Alliance. Satu standar untuk perusahaan-perusahaan elektronik. Bahwa mereka yang perusahaan elektronik itu harus menjalankan SOP itu, tidak boleh ada biaya kepada pekerja gitu. Nah, itu sudah seperti itu. Kita akan sarankan seperti itu. Tapi kalau dia akan memilih untuk mencari job yang seperti itu, nah maka dia harus paham benar dan harus diedukasi dia terkait dengan pemahaman finansialnya. Apakah sebanding tidak apa yang dia keluarkan dengan yang hasil yang dia dapat tadi? Seperti itu kan? Apakah itu dianggap ini sebagai kalau dia keluarkan biaya sejumlah itu kira-kira hasilnya sebanding tidak? Kalau tidak sebanding dan dia tidak itu, ya kita akan sarankan jangan mengambil job tersebut gitu ya. Seperti itu. Terus regulasi apa Pak yang Bapak ingin? Apa yang Bapak inginkan, regulasi yang konkret
dari KPDMI agar apa namanya penempatan PMI TWN ini kondusif Pak, maksudnya tidak ada yang tadi saya sebutkan. Ya, Gimana, Pak? kalau secara aturan sebenarnya pemerintah kita sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya, yaitu penetapan biaya penempatan. Nah, terkait biaya inilah kita ingin pemerintah kita saat melakukan bilateral agreement nanti bisa juga membahas terkait isu-isu ini. Ya, isu-isu terkait masalah jual beli job gitu seperti itu. Nah, itu kan memang sangat-sangat abstrak ini ya, sangat abstrak. Terjadi tapi abstrak. Seperti itu. Bilateral agreement-nya ini berarti belum dilaksanakan Pak ya? Rencana akan dilakukan pemerintah, sebenarnya tinggal dilanjutkan pada saat masa pandemi 2022 lalu sudah hampir setengah jalan sebenarnya. Setengah jalan. Mungkin tinggal kita tunggu, tinggal dilanjutkan seperti itu. Oh, nanti poin-poin yang ini apa menurut apa nih Pak harus dilaksanakan nih Pak bilateral agreement-nya? Ya, salah satunya itu terkait masalah tanggung jawab pembiayaan. Karena kalau contohnya, misalnya contoh untuk sektor domestik, untuk sektor domestik di aturan negara kita di pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kan mengatakan PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan gitu. Betul, kan. betul. Nah, tapi untuk ini pada saat penerapan kita waktu lalu di Taiwan itu mereka masih belum bisa mengadaptasi, belum bisa menerima aturan ini, sehingga mereka masih biaya masih dibeban kepada PMI. Gitu, PMI bayar. itu. Oh, jadi maunya P3MI kayak gimana Pak? Ya, mungkin nanti kita lihat bagaimana pemerintah kita menegosiasikan secara maksimal. Mungkin kalau majikan tidak bisa 100% misalnya dari 14 item misalnya, mungkin ada 5 atau 10 item dia bisa talangi kan sudah bagus, mengurangi mengurangi beban bagi pekerja gitu, seperti itu. Kita juga memang sudah berkomunikasi juga dengan perwakilan ya KDI ya. KDI juga menyambut baik masukan-masukan kita. Makanya masukan itu biasanya kalau di KDI kan mereka di sana pelaksana kebijakan itu ada di Indonesia. Seperti contoh yang pembatasan mitra usaha itu, dari pemerintah kita menetapkan, diteruskan di KDI mengimplementasikan di sana. Seperti itu. Jadi KDI sudah terima masukan sudah ada masukan juga. Terus direspon oleh respon dengan baik. Kebetulan kepala KDI yang sekarang sangat responsif dan sangat memahami permasalahan. Berarti yang ditunggu oleh P3MI apa nih Pak mengenai hal ini Pak? Yang kita harapkan ya, kalau ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Apa itu hilangan? Ya misalnya praktek ini nggak bisa kita hilangkan, minimal dikurangi. Baik itu. Ya. Kurangi seperti apa Pak? Kuranginya artinya ya kita jangan memberatkan PMI-nya, terlalu memberatkan PMI-nya. Gitu Pak. Ya. Menurut Bapak perhatian pemerintah ini sudah sampai mana Pak? Apakah sudah optimal atau belum atau gimana? Kalau saya lihat sih sudah bekerja ya, karena ada juga beberapa rekan yang membebankan di atas batasan itu, mereka sudah dipanggil, kadang disuruh mediasi untuk menyelesaikan dengan pekerjanya. Gitu. Sehingga banyak juga hak-hak pekerja yang sudah dikembalikan gitu. Apabila ada yang memang di luar batas toleransi gitu. Seperti itu. Ada target kapan nih harus bisa ini Pak solusinya? Kita sih berharap bisa segera, karena kita lagi ingin membantu pemerintah juga kan. Kita lihat di dalam negeri ini banyak sekali masih kekurangan lapangan pekerjaan gitu kan. Dengan bisa membantu rekan-rekan yang teman-teman yang ingin mencari pekerjaan kan bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Gitu. Tapi kita sebagai pengusaha juga, pelaksana juga, kita kan terikat aturan. Kita juga ingin mendapatkan satu kepastian. Kepastian bagaimana menjalankan usaha ini, seperti itu. Karena kalau kita lihat memang selama ini banyak masyarakat umum hanya melihat sesuatu dari yang terlihat gitu. Tidak melihat sebenarnya banyak hidden cost yang tidak bisa dideklarasikan gitu. Saya beri contoh misalnya. Kita katakan buat KTP gratis nggak?
Gratis kan? Betul, gratis. Nah, tapi kalau si pekerja dia kebetulan lagi di Surabaya misalnya. Dia desanya misalnya di apa? Di Pacitan atau di mana gitu misalnya kan. Dia harus naik bus dari Surabaya ke kantor desanya. Nah, mungkin bisa 250.000 sampai 300.000. Jadi gratis nggak buat KTP? Gratis. Itu ya apa bayar? Biaya ini kan menjadi pertanyaan siapa yang tanggung? Nggak mungkin kan perusahaan yang tanggung. Pasti PMI yang tanggung kan. Nah, ini juga termasuk sebenarnya biaya-biaya yang memang tidak terdefinisikan. Nah, termasuk juga biaya-biaya seperti itu tadi. Orang menganggap itu tidak ada. Orang cuma melihat buat KTP gratis. Tidak mau melihat bahwa usaha untuk mendapatkan KTP itu perlu perjuangan. Nah, termasuk juga ada teman-teman PMI yang memilih untuk mengeluarkan biaya untuk mendapat job itu. Bagi mereka itu mungkin, bagi kita juga itu tidak tidak sesuai gitu kan. Kok harus bayar udah pakai ini, tapi mereka untuk mendapatkan usaha itu ya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tadi contohnya kan terkait transport ya. Untuk membuat KTP memang gratis, tapi untuk mencapai tempatnya itu perlu perjuangan gitu. Nah, yang kita inginkan ke depan, misalnya kalau kita contohkan KTP kan, ada pemerintah mungkin menyediakan akses khusus gitu kan. Kalau ingin mengurus seperti itu, bagaimana supaya biayanya lebih murah gitu. Nah, itu saja kita ingin butuh pengakuan bahwa itu memang ada biaya transport. Nah, tidak serta-merta kita bilang kosong gitu kan. Ya, terima kasih banyak Pak atas